Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang karakteristik Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut ada PPT kami, Pilar Ilmu Hadis di Nusantara, membedah kontribusi dan warisan pemikiran Syekh Al-Bantani. Yang pertama, fondasi ajaran Islam di Nusantara. Hadis sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam menjalankan peran sentral yang tak terbantahkan dalam membimbing umat serta menjadi fondasi kokoh dalam pembentukan hukum Islam. Di Nusantara, kawasan yang kaya akan keberagaman budaya, tradisi keilmuan Islam berkembang pesat. Kajian hadis menjadi esensial untuk memahami warisan intelektual Islam yang berakar di wilayah ini, memastikan keautentikan dan keabsahan hadis adalah kunci untuk kemurnian ajaran Islam, ajaran agama. Selanjutnya, para penjaga tradisi keilmuan. Para ulama Nusantara sebagai penjaga dan pewaris tradisi keilmuan memainkan peran sentral dalam meriwayatkan, mempelajari, dan menyebarkan hadis di wilayah ini. Kontribusi mereka sangat luas, mulai dari pembuktian sanad hingga pengembangan pemahaman konstekstual terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan ajaran Islam dengan masyarakat. Selanjutnya. Adapun biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu sosok pilar utama dari Nusantara. Dalam ranah keilmuan hadis, satu figur ini mencuat sebagai pilar utama, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, 1813 sampai 1897 Masehi atau 1230 Hijriah. Seorang ulama yang terkemuka asal Banten yang dikenal sebagai ahli hadis, muhaddis, ahli fikih, fakih, dan penulis musannif. Beliau lahir di Desa Tanara, Banten 1813 Masehi. Keluarganya, ayahnya yang bernama bin Arabi adalah seorang ulama dan penghulu, keturunan dari Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama. Syekh Nawawi Al-Bantani sosok pilar utama dari Nusantara. Dalam dalam ranah keilmuan hadis, satu figur mencuat sebagai pilar utama Syekh Nawawi Al-Bantani dari 1813 sampai 1897 Masehi sampai 1230 Hijriah. Seorang ulama terkemuka asal Banten yang dikenal sebagai ahli hadis, muhaddis, Zain, ahli lanjutin Zain. Zain dilanjutin. Nah, itu. perjalanan menempa ilmu dari Banten ke Tanah Suci. Pendidikan awal mendapat dasar ilmu dari ayahnya. Belajar dari Kiai Sahal di Banten dan Kiai Yusufi di Purwokerto. Perjalanan ke Mekah usia 15 tahun, 1828 Masehi. Menunaikan ibadah haji, lalu menetap selama 3 tahun untuk mendalami ilmu. Kembali ke Mekah pada tahun 1855 Masehi dan menetap secara permanen. Guru-guru Muka di Mekah, Said Ahmad Ibnu Said Abdiri Ar-Rahman Al-Nawawi, Said Ahmad Dimyati, Said Ahmad Zaini Dahlan. Di Madinah, Syekh Muhammad Khatib Sambas Al-Hambali. Slide break. Lanjut. Lanjut, Zain. Mualim terkemuka di Mekah. Mengajar selama hampir 6 bentar, ngelek.
Mengajar selama hampir 60 tahun, mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat. Sesi pengajarannya dihadiri hingga 200 murid, menunjukkan kedalaman ilmunya. Meskipun terkadang menggunakan bahasa Jawa dan Sunda, bahasa Arab menjadi bahasa pengantar utama yang ideal dan adil bagi murid dari berbagai daerah. Keberhasilannya mengajar mengangkat citra dan martabat ulama Nusantara Al-Jawi di mata dunia setara ulama-ulama setempat. Ia membuka pintu kesuksesannya bagi generasi ulama Indonesia selanjutnya. Enam karakteristik khas hadis Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanad yang kuat, sangat memperhatikan rantai periwayatan, hanya meriwayatkan hadis dengan sanad yang kuat dan penjelasan jelas dan ringkas, gaya bahasa yang mudah dipahami, tidak rumit dan berbelit-belit sehingga dapat dipahami semua kalangan. Matan yang sahih, memperhatikan isi teks hadis, hanya meriwayatkan hadis yang matannya sahih dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Fokus pada hadis praktis, umumnya berfokus pada aspek praktis kehidupan, fikih, ibadah, akhlak sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh kontekstual, sering memberikan contoh-contoh aplikatif yang membantu pembaca memahami makna hadis dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh mazhab Syafi'i. Sebagai pengikut mazhab Syafi'i, hadis yang diriwayatkan umumnya sejalan dengan mazhab ini. Kemudian, untuk penjaga keaslian dan kebenaran ajaran agama, para muhadis Nusantara, termasuk Syekh Nawawi, menunjukkan keunggulan dalam menguasai ilmu hadis dan sanad. Mereka memiliki keahlian untuk memilah hadis yang sahih dan dhaif, menjembatani kesenjangan pemahaman, dan memastikan ajaran Islam dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian karya-karya monumental sang pilar ilmu. Yang pertama yaitu ada Sahih Muslim Bisyarh An-Nawawi. Di sini syarah penjelasan atas kitab Sahih Muslim menjadi rujukan utama para ulama di seluruh dunia. Yang kedua yaitu Riyadus Shalihin, kumpulan hadis tentang akhlak, ibadah, dan muamalah, sangat populer di kalangan masyarakat Muslim Nusantara. Yang ketiga yaitu Tanqih Al-Qaul Al-Hadis fi Syarh Lubab Al-Hadis. Kitab ini yaitu syarah atas kitab Lubab Al-Hadis, ditulis sebagai tanggapan atas permintaan murid-muridnya di tanah Jawa. Kemudian 5 kontribusi penting terhadap studi hadis. Yang pertama, karya monumental. Menghasilkan kitab-kitab yang menjadi rujukan utama. Jadi karya-karya monumental yang tadi itu menjadi rujukan kitab para muhadis yang lain. Kemudian yang kedua, metodologi ketat. Menerapkan metodologi periwayatan hadis yang selektif, seperti sanad yang kuat dan matan yang sahih. Kemudian yang ketiga, penyebaran ilmu. Aktif mengajar hadis di berbagai pesantren dan masjid. Yang keempat, pengaruh luas. Menjadi rujukan utama dan memberi pengaruh besar bagi para muhadis Nusantara setelahnya, seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian yang kelima, kontribusi global. Karyanya diterjemahkan dan digunakan oleh ulama di seluruh dunia, tidak hanya terbatas di Nusantara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Zahra. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu efek berantai warisan ilmu melalui para murid. Yang pertama, para ulama yang menerima warisan ilmu dari Syekh Nawawi penghitung yang sangat signifikan dalam mengalirkan kearifan dan keilmuannya pada masyarakat di tanah Jawa di Indonesia. Salah satunya yaitu Syekh Hashim Asy'ari.
yang berasal dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Selanjutnya, jaringan ulama pewaris sanad keilmuan dilanjutkan oleh murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama terkemuka di Nusantara. Beberapa di antaranya. Yang pertama, Syekhuna Khalil Bangkalan dari Bangkalan. Terus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren. Ini nama gedung kita ya, gedung FPI. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Asy'ari Bawean. Ada Kiai Haji Tubagus Asnawi dari Pandeglang, Kiai Haji Asnawi Kudus, Syekh Abdul Karim dari Banten, Kiai Ahmad Dahlan dari, dan banyak lainnya yang menjadi tulang punggung penyebaran ilmu di pesantren-pesantren. Oke, next. Jadi kedengeran nggak ya? Nah, selanjutnya dampak signifikan karya tulis Syekh Nawawi. Nah, karya-karya tulis Syekh Nawawi itu menjadi pondasi utama dalam kurikulum berbagai pesantren di Nusantara hingga ke negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, dampaknya yang pertama yaitu tradisi keguruan menjadi medium utama dalam rantai pengajaran ilmu hadis. Nah, terus yang kedua yaitu mendorong penerapan atau memberikan panduan untuk mengamalkan hadis-hadis. Selanjutnya menjadi rujukan utama. Nah, karya tulis Syekh Nawawi itu menjadi rujukan utama dan menjadi sumber terpercaya bagi ulama dan para santri-santri. Selanjutnya, dampaknya yaitu memperkaya khazanah hadis. Dalam arti memperkenalkan hadis-hadis yang jarang diketahui oleh banyak manusia. Lalu, yang terakhir, yaitu meningkatkan pemahaman. Oke, lanjut. Selanjutnya, warisan sang teladan. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap perkembangan studi hadis di Nusantara atau di Indonesia ini. Melalui karyanya yang monumental, metodologi yang ketat, dan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu, beliau telah memperkaya khazanah intelektual dalam Islam. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini, beliau adalah sosok ulama yang sangat-sangat patut untuk diteladani. Dan karyanya sangat patut juga untuk dilestarikan. Next. Mungkin sekian ya. Baik. Cukup sekian. Maaf bila ada kesalahan Oh, dalam udah selesai. kan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, take Zain.